Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Qur'an ya'astaghfiru bil Qur'an al-barra والذي يقرأ القرآن ويتبع فيه عليه شاق له أجران. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, dan yang satu-satunya pantas untuk dipuji oleh makhluk-makhluk. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini, hari Rabu pekan kedua, bersyukur yang sangat kepada Allah. Dari antara kesyukuran-kesyukuran yang lain, yakni bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sehatkan kita, sehatkan kita, dan juga bersyukur pada Allah. Di antara kesyukuran yang lain adalah Allah mampukan kembali kepada kita untuk duduk di majlis Al-Quran pekan kedua ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena kemampuan yang Allah berikan ini tidak Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain, kecuali bagi hamba yang Allah pilih. Kecuali hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah khususkan kepadanya. Kembali bagaimana cara membaca surat cinta dari Allah. Membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat mengatakan begini: barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka salatlah. Dan barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Gimana tadi? Barang siapa yang ingin berbicara, mengadu kepada Allah, maka sholatlah. Dan barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Memang betul kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saat sholat yang kita lakukan itu adalah saat munajat kepada Allah, saat doa kepada Allah, mentasbihkannya, mengagungkannya, bermunajat. Makanya sholat itu punya nama lain, atau sholat itu disebut juga sebagai doa. Sholat itu doa. Bagaimana dengan doa? Di dalamnya semuanya harapan semua kepada Allah. Kalau tidak mengagungkan, mentasbihkan, memuliakan Allah, ya kita minta kepada Allah. Misal doa di antara dua sujud, untuk minta kepada Allah. Suratul Fatihah ayat yang ke-67 minta kepada Allah. Dan juga saat tahiyyat juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum terkadang di waktu-waktu sujud kita juga diperkenankan, bahkan dianjurkan untuk berdoa dan banyak berdoa di saat itu. Masya Allah. Dan jika ingin diajak berbicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Kita sedang membaca surat dari Allah, pesan-pesan dari Allah, Al-Maw'idah, nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat berikan nasihat, tentunya jika berhadapan langsung, kita sedang mendapatkan nasihat, diajak bicara oleh Allah. Kapan waktu kita diajak bicara oleh Allah? Yakni saat kita membaca Al-Quran. Baik. Nah, hari ini kita izinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan kembali untuk hadir, untuk duduk di majelis Al-Quran.
Baik semuanya sahabiah Quran rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari jamaah Jamiatul Husna. Betul? Jamiatul Husna. Baik, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir materi kita sampai di mana? Sudah masuk sifatul huruf belum? Sudah masuk sifatul huruf pekan terakhir kemarin. Apa masih di tasim yang pertama? Tasim pertama sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang masuk sifatul huruf ya. Iya nih, perlu sebagai seorang pelajar harus melengkapi kelengkapan belajar. Baik itu buku, baik itu pensil, pulpen, dan perangkat yang lainnya, Quran yang tentu wajibnya di situ. Jadi punya perangkatnya. Kalau kita hanya sebagai pendidik, sebagai pelajar, hanya sebagai pendengar setia, maka yang nyantel tidak ada kecuali sangat sedikit. Tapi kalau kita punya bukunya menyimak, ada sesuatu yang lebih penting kita catat. Nah kita itu akan lebih banyak masuk pada otak dan benak kita. Kecuali kalau kita orang yang luar biasa mendengar, cukup mendengar langsung ngerti. Cukup mendengar langsung ngerti. Nah para sahabat itu luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesannya walaupun itu selama 1 jam, itu sahabat hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tanpa mencatatnya. Mencatatnya nanti di rumah. Ya, dibayangkan lagi Rasulullah oleh para sahabat, bayangkan tadi Rasul itu bicara apa, ditulis. Makanya pernah kita menemukan ada hadis yang panjangnya, yang banyaknya lembar sampai 4 lembar, 8 halaman. Itu pembicaraan Nabi dari awal sampai akhir yang patut untuk dicatat oleh para sahabat. Nah, tapi kalau kita beda. Kita berbeda dengan para sahabat. Kenapa sahabat daya ingatnya luar biasa, sangat baik? Karena itu salah satu yang sangat menjadi pegangan para sahabat. Kenapa daya ingatnya sangat baik? Dan terkadang bahkan menjadi sangat beda hadis itu menjadikan matan hadisnya bunyinya kuat dan sahih. Yakni sahabat tidak pernah berdusta, berbohong sekalipun, tidak pernah berbohong sekalipun kepada siapapun, baik juga kepada istrinya, kepada anaknya, tidak pernah berbohong. Nah itu yang menjadikan daya ingatnya sangat kuat. Di antara juga pemukul-pemukul yang lain, entah itu dari makanannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Nah, karena kita jujur sebagai pelaku berdosa, tadi suruh badan istri sudah berbohong, gitu ya. Ya udah kita melengkapi untuk kelengkapan belajarnya baik. Pertama mushaf Al-Qur'annya, kedua buku panduannya, ketiga buku tulis atau pulpennya. Silakan untuk dilengkapi. Maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan bisa kita dapatkan secara maksimal. Al-Quran ini hanya Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang dikhususkan. Allah tunjuk kepada hamba-hamba yang dikhususkan, karena tidak semua hamba Allah, bahkan tidak semua orang yang beriman beragama Islam, tidak semuanya suka belajar ilmu qiraat Al-Quran. Tidak semuanya suka untuk belajar ilmu qiraat Imam Hafiz, gitu, Imam As-Satibi, Imam Hamzah dan lain sebagainya nggak suka. Atau paling suka ngaji yang qiraat pakai nada-nada, itu banyak juga yang mulai ya, yang suka. Tapi untuk yang qiraat, misal kita membaca Al-Quran seperti biasa oleh imam-imam haqqamain, misal begitu, tidak banyak suka. Apalagi prosesnya cukup panjang. Apalagi kita di sini
sebulan sekali, bisa sangat panjang sekali dengan Quran dari kerusakan tilawah. Tahsin 1 sudah selesai. Kita masuk ke tahsin yang kedua. Nanti kalau sudah ada bukunya, sementara kalau belum ada bukunya, berarti langsung saja saya sampaikan pada bab sifatul huruf saja. Nah, silakan nanti untuk dikoordinir, bukunya supaya kita bisa mengkaji satu persatu bab tahsin yang kedua. Baik, sekarang masuk pada langsung saja sementara sifatul huruf. Ya. Kita sudah menyelesaikan tahsin yang pertama, yakni pada tahsin pertama itu ada 4 poin ya. Terangkan 4 poin. Pertama makhrajul huruf. Tapi pada utamanya ini 3 poin sebenarnya, yaitu makhrajul huruf, gunnah, dan mad. Yang 4 poin ini tambahan adalah membaca huruf sakinah atau tasydid. Sakinah tasydid itu sama saja. Sukun sama tasydid itu sama saja. Karena huruf tasydid adalah huruf yang terdiri dari 2 huruf. Huruf tasydid adalah huruf yang terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf sukun dan huruf nidul. Ya, baik. Ya. Di sini sifatul huruf memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ada 5. Tadi tuliskan. Huruf satu saja, yaitu adalah hamz. Jahar. Baik. Pada tahsin yang pertama, yaitu poin yang pertama pada tahsin pertama adalah makhrajul huruf. Kita sudah sedikit membahas makhrajul huruf, karena di tahsin yang kedua akan kembali bahas makhrajul huruf dan tentunya lebih mendalam dari pengertian penyampaian makhrajul huruf pada tahsin yang pertama. Lebih mendalam lagi, lebih kompleks lagi. Nanti tahsin ketiga juga bahas lagi makhrajul huruf, dan tentunya penyampaiannya lagi bertambah lagi. Bertambah lagi, lebih nikmat lagi nanti kita pelajari. Baik. Membaca Al-Quran tidaklah cukup dari sisi memperhatikan makhrajnya saja. Belum akan sempurna seseorang baca Al-Qurannya jika baru diperhatikan dari sisi makhrajul hurufnya. Belum akan sempurna. Maka ia akan sempurna mengucapkan huruf itu jika ia penuhi 2 hal ini, makhraj dan sifatnya. Ini hurufnya. Terlepas belum masuk ke dengar, belum masuk ke mad, belum masuk ke tebal tipis, hurufnya saja. Mari kita sudah mempelajari akan makhrajul huruf. Sekarang sifatul huruf. Baik. Nah, di sini juga tujuan mempelajari sifatul huruf adalah agar huruf yang keluar dari lisan kita semakin sesuai dengan keaslian hurufnya. Keaslian hurufnya. Kalau kita bermakhraj saja maka belum asli. Baru separuhnya. Separuhnya belum kita dapatkan. Separuhnya adalah makhraj, separuhnya adalah sifat. Nah, baru itu betul hurufnya. Huruf yang makhrajnya sudah tepat belum tentu benar kecuali jika sudah mempelajari atau sudah sesuai dengan sifatul hurufnya. Baik. Ketika seorang mensukunkan huruf pada dalam suatu lafaz, mensukunkan huruf pada suatu lafaz, boleh jadi posisi lidahnya sudah benar, namun belum tentu benar secara sempurna sehingga ia mengucapkan sesuai dengan sifatnya. Contoh, huruf dal kalau sukun bisa jadi makhrajnya betul pada kalimat ahad. Ahad ujung lidahnya waktu mengucapkan dal betul ke ujung lidah ke pangkal gigi sari atas, ahad. Tapi sifatnya tidak ditunaikan, maka belum akan benar jika dia membaca qul huwallahu ahad.
Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu yang ketiga berarti sifat apa? Sifat apa? Qalqalah. Nah, berarti sifat qalqalah harus ada. Sifat qalqalah harus ada. Atau qalqalah ada, tapi sifat yang satu, yang satu lainnya tidak ditunaikan. Contohnya adalah sifat jahar, tapi dibacanya sifat hams. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuh, ada mengalirnya nafas. Nah, di sini juga terkeliru. Berarti harus menunaikan tidak hanya makhrajnya, namun juga sifatnya. Nah, sifat-sifatul huruf dalam Al-Quran secara umum ada dua, yaitu sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan ada 5. Pertama adalah hams, lawan jahar. Yang kedua syiddah. Yang ketiga istifal atau isti'la, lawannya isti'la, itbaq, dan juga imlaq. Nah, kita bahas satu dulu, yaitu huruf hams. Huruf hams ada 10. Ada huruf hams 10, yakni fa, ha, fa, ha, fa, ha, fa, ha. Baik, fa. Barang-barang dulu, catat-catatnya nanti dulu. Fa, ha, fa, ha, sya, ho, fa, sa, ka, ta. Baik, fa, ha, fa, ha, sya, ho, so, sa, ka, ta. Ulangi, fa, ha, fa, ha, sya, ho, so, sa, ka, ta. Disingkat jadi fa, hathahu, syakhsun, saka. Baik, disingkat menjadi fahathahu syakhsun sakat. Nah, coba kita buktikan bahwa ini adalah huruf hams. Arti hams apa di situ tadi? Pengucapan huruf yang disertai dengan berhembusnya nafas. Kita buktikan coba. Hampir tempelkan telapak tangan kita bagian punggung ke bibir, ke mulut. Coba. Af, berhembus nafas. Ah, berhembus. Af, berhembus. Ah, ash, af, as, as. Nah, ini ke-8 huruf ini tanpa kita mempelajari sifatul huruf bahwa ia adalah huruf hams, kita sudah menghamaskannya 8 huruf. Baik, walaupun dia berharakat tetap akan menghembus fa, ha, fa, ha, sya, ho, so, pasti akan menghembus. Tapi dua huruf ini kalau kita tidak pelajari bahwa dia punya sifat hamas, bisa jadi tidak menembus. Baik. Nah, kalau begini, kalau tanpa mempelajari saja sudah hamas, kenapa kita perlu mempelajari? Toh juga saya bacanya sudah benar. Fa, ha, fa, ha, sya, ho, so, sa. Sudah betul, kenapa perlu pelajari? Nah, berarti di sini salah satu tujuan utamanya adalah supaya Allah berikan tambah derajat. Kalau kita membaca saja betul tapi nggak tahu ilmunya apa, derajatnya nggak tambah, cuma nambah pahala saja. Tapi derajatnya tidak Allah tambahkan, karena Allah tambahkan derajat kepada hambanya itu jika ia tambah ilmunya.
Semakin tambah ilmu, tambah derajat. Tambah ilmu, naikkan derajat. Tambah lagi ilmunya, tambahkan Allah derajat kepada kita. Terus, semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin tinggi derajat yang Allah berikan kepada kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم darajat. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang itu karena dari ilmunya. Dari ilmunya, darajat dengan beberapa derajat. Kalau tidak nambah ilmunya, baca Quran, tapi tidak ngaji, maka dia hanya dapat hak pahala saja dari Allah. Kepada pahala, per hurufnya pahalanya 1 menjadi 10, menjadi 10, bahkan menjadi 700 kali lipat jika dia mau membacanya tepat betul. Apalagi Ariel. Nah, tapi kalau tidak dia bertaklim, tidak nambah keilmuan Al-Qur'annya, tidak tahu akan hak mustahak hurufnya, tidak tahu sifat-sifat hurufnya, maka dia tidak mendapatkan tambahan derajat, baru cuma dapat pahala doang. Nah, 8 huruf ini fahataha syaqasa kita sudah bisa menghamaskan, dan hari ini kita tambah derajat karena tambah ilmu bahwa 10 huruf ini namanya salah satu sifat dari 5 sifat adalah hamas. Tapi 2 huruf yang kasamata kalau tidak mempelajarinya bisa jadi tidak menghamaskan, tidak jadi tidak dihamaskan. Contoh pada kalimat aksaro bisa jadi tidak dihamaskan. Aksaro bisa tidak dihamaskan. Harusnya ada hamas di situ, menghembus nafas pada saat mengucapkan ka. Aksaro, jadi bukan hanya aksaro, tapi aksaro. Coba. Lagi. Jangan langsung ke ta, jangan aktif, tapi aksaro. Nah, kemudian yang ta bisa jadi aksroba, bisa jadi aksroba, bisa jadi akroba. Baik. Nah, ini untuk yang ta sering terdengar, menghamuskannya melewati batas sehingga tanpa ia sadari masuk ke huruf lain, sin, sudah masuk huruf sin, nggak boleh aksroba, tabat siada, nggak boleh tuh, itu nambahin huruf menjadi huruf sin. Cara menghamaskan 2 huruf ini dan juga huruf hamas yang lainnya. Tadi huruf yang lain itu, yang 8 huruf yang lain itu punya sifat lemah, sehingga tidak perlu kita bahas karena otomatis. Tapi 2 sifat ini punya sifat yang kuat. Nanti sifat yang kedua adalah sifat kuat, jadi sifat syiddah, tapi belum akan saya bahas karena dia khusus. Jadi 2 huruf ini setelah kuat ada hamasnya, dan hamasnya cukup merenggangkan makhraj dari makhrajnya. Coba makhrajnya dulu huruf ta. Di mana makhraj huruf ta? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nekan tidak? Tekan. Nah, di mana hamusnya? Yaitu setelah kita menekan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, renggangkan, kendurkan. Nah, saat mengendurkan penekanan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, di situ keluar hamus. Jangan geser ujung lidah ke gigi bawah sehingga menjadi sin. Jangan.
Nah itu gigi bawah ujung lidahnya sudah nyentuh ke belakang gigi seri bawah. Nggak boleh. Cukup merenggangkan penekanan ujung lidah dari pangkal gigi seri atas. Nah, robat. Yadan. Nah, baik, ini huruf hams. Huruf hijaiyah ada berapa semuanya? Huruf hijaiyah ada 28. Hamsnya ada berapa? Huruf hams ada berapa? 10. Berarti sisanya ada berapa? 18. 18 huruf itu adalah jahar. Jahar yaitu huruf yang pengucapannya tidak boleh disertai menghembus nafas. Tapi terkadang jika kita tidak mempelajari akan ini, bisa jadi huruf jahar, sebagian huruf jahar kita hamaskan. Contoh, mengucap huruf zai dikira hamas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu hamas. Sekali gitu. Siratal ladzina itu hamas, padahal bukan. Bagaimana cara menjaharkan huruf yang dianggap hamas? Nah, di sini pentingnya kita pentingnya kita duduk hari ini untuk mempelajari sifatul huruf, untuk mempelajari karakter huruf. Nah, baik. Coba 10 huruf ini kita sudah lacak bahwa dia adalah huruf yang memiliki sifat hamas, pengucapannya disertai mengeluarkan hamas. Sekarang yang jahar, baik, yang jahar kita sukunkan, kemudian kita tasdidkan. Baik, a, yang hamzah dulu, a, yang ba, jangan kolkalakan, nah, jangan dihamaskan ya. Kalau orang wetan, termasuk saya orang wetan, bapak lagi ibu itu hamas ya. Itu hamas tuh. Nah, bapak itu ibu itu hamas. Jangan bismillah, nah, tidak boleh. Karena apa? Itu adalah jahar, tidak disertai keluarnya nafas. Baik, coba bismillah. Tabbat yada. Nah, coba ta hamas. Jim suka dibaca hamas. Ibaca itu hamas tuh. Jaju itu hamas. Al-hajj itu hamas tuh. Hajj tuh menghembus nafasnya, bukan jajiju. Tapi waktu di huruf gak dikoreksi, gak apa-apa, karena belum masuk ke hamas. Jadi biarin aja kesalahan yang belum diajarkan, materi yang belum diajarkan dan salah, maka tidaklah mengapa. Nah, hari ini dapat, maka kedepannya harus diperbaiki. Coba makhrajnya jim dulu. Di mana makhraj jim? Di taksim 1 kemarin. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah lidah. Kalau kita membaca ja, itu tengah lidah masih maju sedikit. Ja. Jadi kalau kita lihat susuruh itu biasanya kita ngapain itu? Jiji. Nah, kan jiji, bukan jiji tapi gigi. Bukan jiji tapi gigi. Anak kita minta ke warung mau ngapa? Kalau ada hamasnya berarti tangan lidah maju sedikit. Ja, ji, ju, mundur. Ya, yi, yu, coba. Ya, ji, ju, banji. Awas masih jadi, mundur lagi. Jadi banji lagi. Masih ada yang habas ya. Jujang jani jajana. Nah ini minal mujrim.
dal. Kalau dal insya Allah tidak ya. Kalau dal insya Allah dia jahar. Dia jarang sekali mengucapkan huruf dal. Nah, kecuali orang Jawa. wetan. Wetan lagi. Jadi tidak ada. Punya dede mana punya dede. Nah ini ada hamusnya. Nggak boleh. Dal. Berikutnya dal tidak ada di hamus. Dal. Jangan. Kalau ditekan akan hamus. Jangan tekan. Asal ujung lidah nyentuh. Ujung lidah asal nyentuh ke ujung gigi seri atas. Lu. Sukunkan. Bal. Jangan tekan bal. Hamas. Tekan hamas. Nanti ada sifatnya lagi penekanan itu. Baik. Lalibuban. Ludan dani danna. Nah, jangan sambil dazna. Bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan allazi, itu bila huruf. Tapi dal, pastikan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Li. Coba siratal 1 2 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allazi, bukan allazi, tapi allazi. Baik, itu dah. Ro, insyaallah enggak. Zai, nah dianggap juga zai juga dianggap harus. Walaupun bahasa nggak menghapuskan, ya tapi mempraktekannya dihapuskan. Jangan ditekan, asal nempel saja ujung lidah ke belakang gigi seri bawah. Sambil bergetar. Azka. Fawaz. Aziz. Nah, gitu. Jadi baik. Mo. Kalau mo insyaallah enggak lah ya. Mo. Ya, mo. Nah, dikira juga hamas juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca siratal. Hamas dihamuskan, nggak boleh. Bukan siratal, tapi siratal. Ya,